Pimpinan sidang mengangkat tangannya, menghela napas perlahan, memotong cerita saksi yang semangat. "Iya, Yang Mulia. Aku dengan senang hati mendengarkan cerita Ibu Siti berlama-lama. Tapi sidang ini hanya punya waktu terbatas. Apakah bisa langsung ke poin-poin pentingnya tentang tambang di pulau itu?" 6 anggota komite lain mengangguk-angguk setuju dengan pimpinan sidang. "Tidak bisa, Yang Mulia," Ibu Siti menggeleng tegas. Pimpinan sidang sedikit kikuk, juga anggukan anggota komite terhenti. Ini pengalaman baru bagi mereka saat saksi lebih tegas, lebih dominan dibanding pimpinan sidang. Orang dengan jas rapi itu mau balas tegas, tapi dia menghadapi ibu-ibu. Atau apakah bisa disingkat agar langsung ke pokok kesaksian? "Yang Mulia, tambang emas itu 20 tahun merusak hidupku dengan keluargaku. Aku bisa bersabar." "Yang Mulia hanya mendengar ceritaku paling lama 20 menit lagi. Kenapa tidak bisa sabar?" Ibu Siti berseru lantang. "Tidak bisa disingkat, dengarkan ceritaku secara lengkap." Situasi sidang sedikit ganjil, dua aktivis lingkungan mengusap wajah. Mereka juga serba salah, ini saksi mereka, sementara Hotma Cornelius duduk diam, fokus. Sejak tadi pengacara top itu mengaktifkan mode mengintai hewan buas. Dia tidak mau ikut diomeli. Saksi yang satu ini, pimpinan sidang saja diomeli. Dia menunggu gilirannya, bersiap menerkam saat itu tiba. Lagi pula cerita ini penting agar Yang Mulia bisa memahami. Tambang emas itu merusak kehidupanku. Aku tahu kehidupanku tidak penting dibanding kehidupan Yang Mulia, atau dibanding kehidupan pengacara tambang itu, dan juga orang-orang hebat lain. Tapi itu adalah kehidupanku, bagiku sangat spesial. Aku tidak mau menukarnya dengan kehidupan orang lain. Jadi dengarkan ceritaku. Ibu Siti bersungut-sungut, siap melanjutkan ceritanya lagi. Pimpinan sidang menghela napas perlahan. "Baiklah, silahkan." Sejak kecil Siti adalah wanita tangguh. Dia segera pulih dari kegagalan rumah tangganya. Bosan kursus-kursus, dia melanjutkan hidupnya dengan mulai usaha jasa rias pengantin di rumah keluarga tionya. Dari mulut ke mulut dia menawarkan jasa. Meskipun saat merias diri sendiri dia norak, saat merias orang lain riasannya bagus. Awalnya hanya 1, menyusul 2, lantas 4, 8 dan seterusnya. Maka mulailah banyak tetangga yang memanfaatkan keahliannya. Kota provinsi memiliki banyak penduduk, itu artinya pasarnya besar. 5 tahun berlalu, Siti bahkan memiliki usaha sewa peralatan resepsi pernikahan. Merujuk istilah hari ini, dia adalah WO, Wedding Organizer. Siti masih tinggal di rumah keluarga Tio, tapi usahanya telah membantu banyak ekonomi keluarga Tionya. 5 tahun itu juga Siti masih sendiri, hingga saat dia mengurus pernikahan di balai kota, pernikahan anak pejabat setempat, dia bertemu pemuda itu. Mengenakan setelan rapi, berkumis, gagah. Mereka berkenalan. Pemuda itu pegawai negeri, pernah menikah, tapi bercerai dengan istrinya setahun lalu. Tidak masalah, toh dia juga janda. Buat apa mengungkit masa lalu? 6 bulan kemudian, setelah merasa cocok, mereka memutuskan menikah. Siti menjadi WO bagi pernikahannya sendiri. Syukurlah urusan merias diserahkan ke orang lain. Lagi-lagi orang tuanya datang dari pulau jauh itu, pernikahan yang meriah. "Semoga kali ini langgeng selama-lamanya, Nak," ibunya berbisik, memeluk erat-erat. Siti mengangguk, dia berjanji. "Sepertinya Tony benar-benar tidak punya kesempatan lagi," kakaknya bergurau. "Tony? Dia belum menikah?" Siti bertanya, ini hari pernikahannya. Tidak mungkin dia masih mencemaskan soal perjodohan antar sepupu. Kakaknya tertawa mengangguk. "Dia masih berharap kamu pulang." Siti ikut tertawa, kasihan Tony. Bulan demi bulan berlalu menjadi tahun. Tahun demi tahun melesat, pernikahan itu awet.
harmonis. Setiap pagi suaminya berangkat kerja, Siti akan mencium tangannya. Sore hari suaminya pulang, Siti menyambutnya riang di depan rumah. Usaha sewa peralatan pernikahan Siti juga diteruskan meski tidak seaktif dulu. Suaminya tidak pemarah, juga tidak ringan tangan. Siti diperlakukan baik-baik. Hingga 3 tahun menikah, mulailah gelagat aneh itu. Suaminya mendadak sering dinas luar kota. Awalnya hanya sehari, bertambah jadi 2-3 hari, kemudian seminggu, menjadi biasa. Apakah tidak ada rolang lain, Kak? Tidak ada di kantor, hanya kakak yang dipercaya kepala bagian. Siti menghela napas, mengangguk. Tidak apalah, meski itu adalah dinas luar kota seminggu yang kedua kalinya sebulan ini. Alangkah sering suaminya pergi. Siti mulai curiga. Tahun keempat menikah, gelagat itu semakin bertambah. Suaminya yang selama ini rajin menyerahkan gaji bulanannya mulai tersendat. Bilang dia butuh uang untuk memulai usaha. Usaha apa? Siti bertanya. Ternak ayam potong, Dik. Suaminya menjelaskan sangat meyakinkan. Karena perizinan usaha itu mewajibkan lokasi jauh dari pemukiman penduduk, maka menurut suaminya kandang ternak mereka berada jauh sekali. Percaya saja, biar kakak yang urus, adik tinggal bantu doa. Muslihat suaminya agar Siti tidak perlu melihat langsung usaha tersebut. Nasib tidak hanya doa, suaminya juga mulai minta bantu dana. Bilang butuh uang tambahan, bilang ternak mereka kena penyakit, banyak yang mati. Siti mulai mengambil tabungannya. Habis isi tabungan, dia menjual alat-alat usaha sewa peralatan pernikahan. Meskipun hari kecilnya mulai curiga, dia memutuskan tetap percaya. Lagi pula dia telah berjanji pada ibu pernikahannya akan langgeng. Hingga suatu hari semua meledak. Salah satu rekan kantor suaminya mengadu jika suaminya selingkuh. Itulah kenapa suaminya sering dinas luar dan membutuhkan banyak uang untuk melancarkan perselingkuhannya. Rekan kantor suaminya kasihan melihat Siti tidak tahu menahu soal itu, memberikan bukti perselingkuhan, foto-foto. Itulah juga penyebab suaminya dulu bercerai dengan istri pertamanya. Tabiat lama itu kambuh, Siti luput memeriksa soal itu dulu. Terlanjur terpesona dengan kumis gagah suaminya. Malam itu saat suaminya pulang, Siti meminta penjelasan suaminya terdesak. Pilih aku atau dia, Kak? Siti memberi ultimatum. Suaminya memilih dia. Pergi membanting pintu rumah, meninggalkan Siti yang menangis terisak. Keluarga tiyunya mencoba menghibur. Seminggu kemudian orang tuanya datang. Maafkan Siti, membuat bapak dan ibu kecewa lagi. Semua telah terjadi, Siti. Yang tersisa hanya pelajaran berharga. Bapaknya menatap sedih. Apakah kamu tidak mau pulang ke kampung halamanmu, Nak? Ibunya bertanya lembut. Kalau tidak bisa lama, pulang 1-2 minggu. Agar kesedihanmu berkurang. Kamu sudah lama tidak merasakan segarnya air minum di pulau kita, udara di sana, atau mandi di lautnya. Bapaknya membujuk. Siti mengangguk, dia akan pulang. Tidak ada lagi yang diharapkan di kota besar ini. Laki-lakinya buaya. Suami pertamanya tukang pukul. Suami keduanya pengkhianat, tukang selingkuh. Dia telah memberikan semuanya, harapan, kesetiaan termasuk tabungan dan usaha sewa peralatan pernikahan miliknya. Apa yang dia dapat, dasar laki-laki bajingan. Esok harinya keluarga Tio mengantar ke pelabuhan. Tidak banyak yang Siti bawa. Dulu dia berangkat dengan 1 tas tenteng, pulang juga dengan 1 tas tenteng. Orang tuanya yang membawa banyak barang, berkarung-karung dan berkotak-kotak oleh-oleh dan belanjaan di kota provinsi. 2 hari 2 malam perjalanan kapal melintasi lautan yang sesekali bergelora, pun lautan yang tenang langsung kena hamparan air luas di kolam. Sunset matahari tenggelam, sunrise matahari terbit. Sunset dan sunrise lagi, akhirnya kapal itu merapat ke pelabuhan pulau jauh itu.
Bola matahari menyeruak di garis horizon timur saat kapal itu beringsut mendekat. Awan-awan terlihat jingga, pekik burung di sekitar Gunung Purba dengan ketinggian 1.200 meter itu diselimuti kabut putih. Pucuknya disiram cahaya matahari pagi. Bangunan rumah-rumah penduduk di kampung mereka begitu fantastis. Siti termangu di geladak kapal, air matanya menetes. Indah sekali. Pemandangan itu menakjubkan. Sudah lama dia tidak melihat pulau jauh. Kampung halamannya 13 tahun dia merantau. Sekarang usianya sudah kepala 3. Inilah pulau kelahirannya. Tanah nenek moyangnya ratusan tahun tetap terjaga. Asri, hutan lebat, hewan-hewan liar, dan penduduk yang tinggal di pesisir menjadi bagian harmonis dari ekosistem seluruh pulau. Itu tangis bahagia atau sedih, Siti? Bapak bertanya telah berdiri di samping. Siti tersenyum simpul. Selamat datang kembali, nak. Bapak memeluk bahu Siti. Lambung kapal merapat di bibir dermaga. Kru dengan lincah melemparkan tali mengikat kapal. Papan-papan penghubung dipasang. Penumpang mulai turun satu persatu. Anak-anak kampung juga remaja tanggung berebut membantu menurunkan karung-karung. Peti-peti pelabuhan kampung itu ramai sekali ada kapal dari kota merapat. Oi, itu Siti kah? Seorang berseru di antara kerumunan. Siti menoleh menatap dua wanita seumuran dengannya, sedang menarik karung yang diturunkan. Sepertinya itu barang pesanan mereka. Siti mencoba mengingat. Hei, dia tampak kenal. Sejenak dia berseru-seru seperti anak kecil. Melompat-lompat lantas memeluk dua wanita itu. Tidak peduli jika penduduk menoleh, 1-2 menonton. Mereka teman main karet gelang dulu, dua sahabat Siti. Tinggal di kampung jelas berbeda dengan tinggal di kota besar. Tidak ada listrik 24 jam. Hanya mengandalkan genset, akses transportasi terbatas. Akses kesehatan, pusat pembelajaran, pendidikan, hiburan, semua serba minim. Tapi itu bukan masalah besar. Siti mendapatkan penggantinya. Tempat tinggal yang indah, tenang, damai, sentosa. Siti mengisi waktu dengan membantu keluarganya mengurus kebun. Membantu saat kapal milik bapaknya pulang dari melaut. Dia juga membuat kursus bagi penduduk kampung, kursus menjahit, merias, apapun yang dulu dia pelajari di kota. Episode baru Siti berjalan lancar. Paling bagian yang menyebalkan adalah penduduk sering bisik-bisik tentang status janda. Atau sekali ada yang bertanya kapan dia menikah lagi. Tapi dia tidak ambil pusing. Toh yang membicarakannya itu juga tetangga sekaligus kerabat sendiri. Anggap saja karena mereka peduli. Setelah gagal 2 kali dalam pernikahan, Siti tidak tertarik memikirkannya. Hingga suatu hari saat dia berjalan-jalan ke pelabuhan bersama anak-anak dari 2 kakaknya, menikmati matahari tenggelam sebentar lagi. Sebuah kapal nelayan berukuran 20 meter merapat di dermaga. Seorang laki-laki seseorang diri mengendalikan kapal itu. Gerakannya lincah, melemparkan tali, lompat ke dermaga. Kembali naik ke kapal, memegang kemudi. Hingga kapal benar-benar merapat kokoh, laki-laki itu berdiri di geladak kapal, ditimpa cahaya matahari senja. Siti termangu, dia kenal laki-laki itu. Dia tidak salah lihat, rambut keriting, bertubuh gelap. Alamak, dia tidak menyangka sepupunya Tony akan sekeren itu. Cie, dia 2 sahabatnya yang kebetulan juga sedang menikmati sunset menggoda. Membuat muka Siti seperti kepiting rebus, bergegas mengajak anak-anak kakaknya pulang ke rumah. Kelahiran, kematian, jodoh sungguh rahasia Tuhan. Jauh sekali Siti pergi dari kampungnya agar tidak menikah dengan sepupunya. Tapi suratan takdir memaksanya kembali. Dia masih sendiri loh Siti. Demikian kota sahabatnya esok pagi di tempat kursus. Sejak kau pergi ke kota besar, Tony juga pergi, tapi dia hanya ke kampung sisi lain pulau.
Dia menjadi nelayan sukses, punya kapal sendiri. Sampai hari ini dia memutuskan tidak menikah. Bagaimana dia mau menikah? Dia masih berharap. Tertawa. "Shh, Tony kembali lagi ke kampung kita karena mendengar kabar kau pulang." "Siti, jadi dia ikut pulang, bersiap saja. Kalian akan bertemu langsung." Dan pertemuan itu ternyata terjadi lebih cepat. Saat pintu rumah diketuk siang harinya, Siti membukakan pintu. Lihatlah Tony berdiri di sana, membawa keranjang anyaman rotan lama itu. Kiku wajah memerah. Selamat pagi, Siti. Maksudku siang. Ini sudah siang kan?" Tony menyapa. Siang Tony." Diam, saling tatap, tersenyum kaku, menggaruk kepala. "Aku membawakan cumi-cumi untuk bapak dan ibumu. Jarang-jarang dapat cumi saat melaut." Tony menjulurkan keranjang. "Siapa yang datang, Siti?" Ibunya bertanya dari dalam. Kelu Siti menyebut nama. "Wah, kejutan. Masuk dulu Tony, ayo." Ibunya segera ke depan, juga dua kakaknya yang menggendong anak-anak mereka mengedipkan mata ke Siti. Waktu kecil Siti memang kesal dengan perjodohan itu. Dia bahkan sampai pergi ke kota provinsi. Sekarang usianya 30-an. Jika dikenang kembali semua terasa lucu. Lihatlah Tony tidak seburuk yang dia ingat dulu. Sepupunya itu nelayan sukses. Tanpa kumis, sepupunya tetap gagah. Laki-laki yang baik, sopan, sepupu sendiri. Dan itu benar, Tony memang menyukai Siti. Dia bahkan masih menyimpan keranjang anyaman rotan itu. Dia sedih saat tahu Siti pergi ke kota besar. Lebih sedih lagi saat mendengar kabar Siti menikah di sana. 2 kali sedih, tapi dengan Siti telah pulang, kesempatannya terbuka lebar. "Ayo, masuklah Tony, ikut makan siang." Ibunya berseru. Bagaimana Tony mau masuk, Bu, kalau Siti berdiri di depan pintu begitu? Seperti penjaga gerbang markas tentara, goda salah satu kakaknya. Maaf, Siti buru-buru bergeser. Sejak tadi dia mematung. 3 bulan kemudian mereka menikah. Perjodohan antar sepupu itu akhirnya terwujud.